Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi tips untuk mencegah kebocoran pada saat kita menggunakan digester biogas atau melakukan penelitian biogas untuk skala kecil, untuk penelitian batch menggunakan digester seperti ini. Kita siapkan dulu digesternya. Ini digester yang akan kita adalah digester plastik, karena lebih tahan terhadap tekanan dibandingkan dengan digester kaca. Hari ini kita akan membandingkan digester apabila dilem menggunakan lem Araldit dan menggunakan lem silikon, mana yang lebih tahan terhadap tekanan ketika biogas terbentuk. Ini nanti kedua digester ini akan kita isi dengan inokulum dan substrat dengan komposisi yang sama. Ini untuk satu digester kita isi dengan inokulum. Inokulumnya sebanyak 500 ml. Ini saya pakai selari keluaran digester biogas kotoran sapi. Ini sudah disimpan dalam waktu yang lama. Lebih baik kalau menggunakan yang baru atau yang fresh, tetapi ini masih bisa digunakan. Sedangkan untuk substratnya saya menggunakan air limbah tahu sebanyak 1000 ml, dan nanti kita akan masukkan ke dalam digester. Kemudian kita masukkan ke sini. Campurkan inokulum dan substrat. Siapkan lem untuk lem Aralditnya. Masangnya harus pas dengan ulirnya ya, jadi tidak miring, karena kalau miring nanti cairannya keluar. Udah kencang, ini sampling cairnya ya, jepit supaya tidak keluar. Kemudian kita akan menyiapkan untuk yang lem silikon. Ini kita buka dulu lemnya. Nah, ini sama, kita ratakan pada ulir-ulir di dalam tutup. Kemudian kita lemkan ya, tadi nggak boleh, harus lurus, kalau nggak lurus nanti berpeluang bocor. Kita tutup, ini kita jepit supaya benar-benar tertutup digesternya. Ini yang pakai lem Araldit tadi, ini ya yang pakai lem Araldit, ini yang pakai lem silikon. Adalah hari pertama setelah kemarin kita isi digester dengan substrat dan inokulum, dan kita lem. Yang satu menggunakan lem Araldit, yang ini lem Araldit, yang satu menggunakan lem silikon. Kemudian kita nolkan. Ini untuk lem silikon dulu. Nah, ini karena tekanan agak besar di dalam digester, cukup besar, gasnya itu bisa mendorong piston dari siring ini. Nah, tuh, naik sendiri ya, tidak perlu ditarik.
hentikan di 60 ya, kita akan pakai siring 60. Ups, sudah 60. Kita ambil lagi, kita tarik sampai skalanya itu 0, yang menunjukkan tekanan dalam digester sudah sama dengan tekanan udara luar. Dapat 60 lebih sedikit ya, sekitar 62-63 cm. Berarti total gas hari ini dari digester yang dilem dengan lem silikon adalah sekitar 123 mililiter. Nanti untuk yang lem ini ya, lem Araldit ini pistonnya bisa naik sendiri karena tekanan gas masih cukup besar. Berapa mili kita lihat. Terus naik. Kita bantu saja karena ini cukup lama naiknya, sampai 60. Set. Ambil di 60 mili. Sedikit ya, sekitar 30 mili. Berarti yang dari lem Araldit banyaknya gas adalah 90 mili hari ini, lebih banyak yang dari lem silikon. Teman-teman, ini hari kedua pengamatan kita membandingkan lem Araldit dan lem silikon ya. Ini yang lem Araldit, yang ini ya, ini yang lem silikon. Kita nolkan seperti biasa. Kita mulai yang lem silikon. Kemarin kita dapat produksi gasnya 123. Kita lihat yang hari ini berapa. Dapat sekitar 25 ya, 25 mili ditambah 123 berarti 148 mili. Kalau yang lem Araldit kemarin kita dapat 90 mili. Sekarang coba kita lihat hari ini dapat berapa. Nih, tekanannya masih cukup tinggi sehingga dia bisa menekan piston pada siring untuk yang lem Araldit. Kita bantu karena tekanannya tidak terlalu besar. Nah, ini sudah 0. Ini dapatnya sekitar 56 mili ditambah 90 kemarin berarti 146 mili. Ini adalah pengamatan pada hari ketiga. Ini yang lem Araldit, ini yang lem silikon. Kita aduk dulu. Ketika kita aduk terlihat di digester dengan lem Araldit ini terjadi kenaikan skala yang menunjukkan ada gas-gas yang terperangkap di cairan sehingga kemudian lepas. Di lem silikon juga ada tapi sedikit. Kita hitung produksi gasnya. Kemarin yang lem silikon akumulasinya, lem Araldit akumulasinya sekitar 146 mili. Ini 60 mili, 146 ditambah 60 mili, 206 mili. Kita ambil lagi sampai 0.
Ini sebanyak 16, berarti 206 ditambah 16, 222 mili yang untuk lem Araldit. Yang lem silikon kemarin 148, kita ambil ya dari 148 ml. Ini karena tekanannya agak tinggi, cukup tinggi, dia bisa ini sendiri ya, bisa menekan piston sendiri tanpa ditarik. Kita hentikan di 60 ya, sesuai dengan kapasitas ringnya. 60. Masih cukup tinggi tekanannya, masih bisa menekan piston sendiri. Kita bantu ambil sampai tekanan di gas atmosferis atau gauge pressure-nya sama dengan 0, yang ditunjukkan pada meteran tekanan sama dengan 0. Belum 0 ya, 120 mili, 60 tambah 60 untuk produksi gas hari ini. Suatu saat ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udah 0, 120 ditambah 12, 132 ditambah 148 sehingga menjadi 280. Ini produksi gas pada hari keempat dan kelima. Kita ukur gas yang terbentuk untuk lem Araldit. Ini ya kalau kita lihat, tapi ini tekanannya nggak terlalu besar, jadi dia nggak bisa nekan piston dengan cepat. Kita bantu saja. Udah 0. Ini sekitar 58 mili. 58 mili dengan 3 hari sebelumnya itu akumulasinya 222, berarti didapat totalnya 280 ml. Kita cek untuk yang lem silikon. Nah ini dia, walaupun tekanan di pressure gauge terlihat sama, terlihat dia mampu untuk menekan piston. Walaupun sama, tidak lambat, dia tidak cepat menekan pistonnya. Kita bantu saja karena tidak cukup mampu menekan dengan baik pistonnya sampai skala padat 0. Di atas 60 ya teman-teman, sekitar 62 mili.
ditambah akumulasi 3 hari pertama sebanyak 280 ml sehingga totalnya adalah 342 ml. Kita lanjutkan pengamatan untuk hari ke-6 dan ke-7. Ini adalah digester dengan lem Araldite dan yang ini adalah dengan lem silikon. Kita cek volume untuk digester Araldite hari ini. Kita bantu ya karena dia tidak bisa. Nah, ini volumenya sebanyak sekitar 45 mili ya, sekitar 45 mili ditambah dengan yang kemarin 280 sehingga menjadi 325 ml. Coba kita lihat untuk yang dengan menggunakan lem silikon. Sekitar 15 ml ditambah 342 ml menjadi 357 ml. Kita lanjutkan pengamatan untuk hari ke-8 dan 9. Dilihat dari skala yang digester dengan lem Araldite lebih tinggi daripada dengan digester dengan lem silikon. Kita lihat berapa volume gasnya. Dapat sekitar 38 ml dari sebelumnya 325 berarti menjadi 363 ml. Kita cek untuk yang lem silikon. Sebanyak 28 ml ditambah akumulasi hari sebelumnya sebanyak 357 ml menjadi 385 ml. Ini adalah pengamatan pada hari ke-10. Kita lihat produksi gas pada hari ke-10 ini untuk kedua digester menunjukkan produksi gas netonya sama dengan 0 atau tidak terlihat terjadinya pembentukan gas yang dapat dimungkinkan apakah pembentukan gasnya sudah berhenti atau karena terjadi hambatan terhadap pembentukan metana di dalam digester. Ini pengamatan dari hari ini adalah hari ke-23. Jadi dari hari ke-10 sampai hari ke-22 itu tidak terbentuk gas. Kemudian tetapi kalau tidak terbentuk gas ini belum tentu bahwa pembuatan biogas ini gagal, karena bisa saja itu tidak terbentuknya gas itu terjadi karena baru pada fase pengasaman atau asidogenesis sehingga metanogennya belum dapat bekerja dengan baik, tetapi kondisi ini akan dapat diatasi biasanya. Dan ini pada kemarin untuk digester dengan lem Araldite ini kemarin pada hari ke-22 sudah mulai terbentuk gas lagi. Dan untuk digester dengan lem silikon ini belum ya, sampai hari ini belum, tetapi ini sepertinya mulai terbentuk karena permukaan tutup dari digester ini mulai naik sehingga kemungkinan akan terbentuk pada hari-hari selanjutnya. Ini adalah akumulasi untuk hari kedua dan ke-22 dan ke-23 untuk lem Araldite.
kita akan ukur berapa volumenya. Jadi pada hari ke-9 didapatkan untuk lem Araldit ini sekitar 363 ml. Kita lihat hari ini berapa. Kita cek. Kira-kira berapa mili. Nah, ini dia juga otomatis bisa naik sendiri karena tekanan yang begitu besar dari digester. Tapi karena tidak besar sekali, kita bantu saja di sini. Nah, kita ambil 60 dulu. 60 mili hari ini. 60, kemudian kita ambil lagi. Udah 0, pas di 60 mili. Jadi ini totalnya kita dapat 120 mili hari ini. 120 mili ditambah 363 berarti akumulasinya itu 483 ml. Ini adalah pengamatan hari ke-24. Ini untuk digester dengan lem Araldit dan ini untuk digester dengan lem silikon. Kalau dilihat dari skalanya, yang lem Araldit lebih banyak produksi gasnya dibandingkan dengan yang lem silikon. Kita akan cek volume biogas yang terbentuk. Ini ya, bisa naik sendiri tanpa ditarik. Untuk lem Araldit ini kita bantu. Ini 60 mili, kita ambil lagi sampai habis. Ini bacaannya kan awal ya mah. 55 mili berarti 115 mili hari ini, ditambah akumulasi sampai hari ke-23 sebanyak 483 ya. 115 ditambah 483, 598 mili. Kita akan cek untuk digester dengan lem silikon. Jadi benar seperti yang kita perkirakan kemarin bahwa hari ini digester dengan lem silikon akan produksi gasnya akan naik setelah lama tidak berproduksi dari hari ke-9 sampai hari ke-23. Ini hari ke-24. Kita cek berapa produksi gasnya. Bisa naik sendiri tapi sangat pelan. Tarik saja sampai skalanya 0. Sampai 60 dulu kita ambil. 60 mili. Ini ya, 60 mili. Kita keluarkan. Kita ambil lagi sampai habis. Ini 27 mili. 27 tambah 60, 87 mili.
sehingga akumulasi sampai hari ini adalah 472 ml. Ini adalah pengamatan pada hari ke-25 dan 26. Ini digester dengan lem araldit dan ini dengan lem silikon. Kita akan hitung volume gas yang terbentuk. Iya. Dan seperti biasa kalau tekanannya tinggi, dia bisa naik sendiri. Kita hentikan di 60. Kita ambil lagi, ini untuk lem araldit ya. Dua puluh. Ditambah 40, 100. Ini 40 ya, 160. 598 ditambah 160. Berarti 758 mili untuk lem araldit. Nah, sekarang kita cek untuk yang lem silikon. Ini juga bisa naik sendiri. Kita akan hentikan di 60. Kita bantu saja. Seratus 120. Ditambah 48, berarti 168. Sehingga totalnya untuk digester dengan lem silikon adalah 640 ml. Kita lanjutkan pengamatan pada hari ke-27 dan 28, dan kita akan hitung volume biogas untuk digester dengan lem araldit terlebih dahulu. Nah, ini tekanannya masih cukup tinggi. Ini di fase eksponensial sepertinya. Kita akan tahan sampai volume 60 mili seperti kapasitas dari itunya. Kita ambil lagi. Nah, dia bisa naik sendiri. Tekanannya masih cukup tinggi. Sudah mulai turun tekanannya. Kita ambil 60 ml lagi. (120 ml).
Ini 35 mili. 35 ditambah 120, 155 ml. Sehingga akumulasinya menjadi 903 ml. Kemudian kita akan hitung untuk digesper dengan lem silikon. Ini tekanannya juga masih lumayan. Walaupun tadi terlihat tekanannya lebih rendah dari digesper dengan lem araldit. Kita ambil 60 ml dulu. Mili. Kemudian kita nolkan. Udah 0. Ini dapat 58 mili. 60 ditambah 58, 118 mili. Sehingga akumulasi totalnya menjadi 758 ml. Ini adalah pengamatan hari ke-29 dan 30. Kita akan hitung volume dari digester yang menggunakan lem araldit. Nah, ini tekanannya sangat tinggi sekali sehingga dia bisa piston bisa berjalan sendiri dengan cepat. Kita tahan di 60 mili. 60 lebih ya, 62 mili. Ini 62 ml. Kita ambil lagi. Masih dapat naik ke atas dengan cepat. Kita tahan di 60 mili. ml berarti 122 ml. Kita ambil lagi, masih bisa naik dengan lebih pelan. Nah, tarik saja. Ambil 60 lagi, berarti 182 ml. Ini kita nolkan. 182 ditambah 11 mili berarti 193 ml. Sehingga akumulasi totalnya adalah 1096 ml. Dan kita akan lihat untuk yang lem silikon. Ini juga cepat sekali, tekanannya tinggi sekali sehingga piston bergerak dengan sangat cepat. Kita akan tahan di 60 mili. Ml. Ini masih bergerak dengan cepat. Kita tahan lagi di 60 mili. (120 ml). Masih bergerak ke atas tapi pelan, lebih pelan.
Kita bantu tarik. ...180 ml dan kita akan nolkan. Sudah nol. Ini dapat 40 ml. 180 tambah 40 220 ml. Sehingga totalnya menjadi 978 ml. Ini pengamatan hari ke-31, 32 dan 33, dan kita akan hitung volumenya untuk digesper dengan lem Araldite terlebih dahulu. Nah, ini langsung naik sendiri ya. Wah, nahannya susah. Ini lebih dari 60, sekitar 62 mili. Nah, ini masih berjalan sendiri. Kita tahan di 60 kalau bisa. 60 mili berarti 122 ml. 122. Nih masih naik sendiri. 122, kita tahan lagi di 60. Seratus 82 ml. Tekanannya sudah mulai sedikit lebih kecil. Seratus 182. Coba kita naikkan saja. 182. Ditambah 60 mili 242, ditambah 16 ml 258 ml, sehingga akumulasinya menjadi 1354 ml. Kita amati untuk digesper dengan lem silikon. Ini juga tekanannya cukup tinggi. Kita tahan di 60. 60 ml. Kita ambil lagi. Di 60 ml lagi ya. Kita tarik saja. 120 mili. 120 mili. Kita tarik. Seratus 180 mili. Kita nolkan. Seratus 180 mili ditambah
15 ml, berarti 195 ml. Ditambah akumulasi sebelumnya sebanyak 978 ml menjadi 1173 ml. Ini adalah pengamatan pada hari ke-34, 35 dan 36. Jadi kalau kita lihat ini digester dengan lem araldit dan lem silikon ini jauh lebih tinggi digester, tekanannya jauh lebih tinggi dari digester dari lem araldit daripada yang menggunakan lem silikon. Ini sudah melewati batas skala pada pressure gauge. Tapi ini sebenarnya kemungkinan adalah adanya bocor-bocor halus pada digester dengan lem silikon karena 1 hari dan 2 hari yang lalu sempat saya lihat bahwa jarum pada pressure gauge kedua digester ini tidak jauh berbeda, meskipun tetap lebih tinggi tekanannya pada digester dengan lem araldit. Jadi kemungkinan ini ada bocor karena tekanan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan jarum dari digester dengan lem silikon ini turun. Kita akan hitung volume dari digester dengan lem araldit terlebih dahulu. Nah, ini tekanannya tinggi sekali. Kita itu di 60, sekitar 61 ml. Ini tekanannya tinggi sekali. Pas di 60 ml sehingga 121 ml. Kita ambil lagi. Ini masih tinggi sekali tekanannya. Jadi dia bisa naik sendiri, sangat tinggi. Kita ambil lagi 60. Ini fase eksponensial sebenarnya, tetapi karena jadi 180 ml ditambah 181 ml ya. Kita ambil lagi 181. Tekanannya udah mulai rendah. Kita ambil 60. Kita ambil 60 lagi. 241 ml. Supaya kelihatan ya. (241) ditambah 33 ml berarti 274 ml. Total volume biogasnya sampai hari ke-36 adalah 1628 ml. Dan untuk lem silikon ini jadi sebenarnya digesternya kemungkinan pada fase eksponensial, tetapi karena ada kebocoran pada digester dengan lem silikon ini menyebabkan produksi tekanan gas di dalam reaktor menjadi rendah sehingga produksi gas yang dapat dihitung itu menjadi rendah. Ini menunjukkan kekuatan dari lem ini ya, lem dari lem araldit dan lem silikon untuk menutup digester dengan tipe yang menggunakan toples seperti ini. Kita lihat volumenya, kita hitung. Ini kayaknya sekitar 45 ml ditambah akumulasi hari sebelumnya menjadi 1218 ml. Sampai saat ini terlihat bahwa lem araldit lebih tahan terhadap tekanan gas dari dalam digester. Meskipun pada awal pembentukan biogas itu lem silikon terlihat lebih kuat menghasilkan gas banyak, tetapi kemudian setelah berjalannya proses lem silikon ini lebih mudah untuk terjadi bocor-bocor halus yang menyebabkan apabila tekanan di dalam digester ini terlalu tinggi, maka gas akan
bocor keluar reaktor. Dan ini adalah pengamatan pada hari ke-37 dan 38. Dan kita lihat bahwa tekanan dari digester dengan lem araldit ini jauh lebih tinggi daripada digester dengan lem silikon. Nah, ini memang kemungkinan digester dengan lem silikon ini telah mengalami kebocoran halus, sehingga ketika tekanannya terlalu tinggi dia gas itu akan keluar dan lepas. Kita akan hitung volumenya. Saya selalu takjub ketika tekanan di dalam digester ini dapat menekan piston dengan sendiri. Kita jaga pada 60 mili. Kita ambil lagi. Tekanannya sudah agak rendah. Kita keluarkan lagi 60 mili, berarti 120 mili, dan kita keluarkan sampai tekanannya 0. Sekitar 32 ml, sehingga 120 tambah 32 152 ml, ditambah akumulasi pada hari-hari sebelumnya menjadi 1780 ml. Kita akan hitung untuk digester dengan lem silikon. Ini tekanannya sudah cukup kecil ya, ini karena kemungkinan ada kebocoran halus di dalam digester ini. Nah, ini dapat volumenya 37 ml, sehingga totalnya menjadi 1255 ml. Nah, ini adalah pengamatan hari ke-39 dan ke-40. Kalau kita lihat skala pada pressure gauge, kedua digester ini hampir mirip, tapi sedikit tekanannya sedikit lebih tinggi pada digester dengan lem silikon. Jadi sampai tekanan ini masih kuat lem silikonnya, dia masih bisa mampu menahan tekanan sampai tekanan sekian. Kita hitung produksi gasnya. Tekanannya tidak terlalu tinggi ya. Kita tarik saja sampai 60 mili dulu. Sudah mulai pertumbuhan menurun mungkin. 60 mili. Kemudian kita nolkan. Sekitar 29 mili. 60 tambah 29 berarti 89 ml, ditambah akumulasi untuk digester dengan lem araldit hari sebelumnya 1780, berarti 1869 ml. Kemudian untuk digester dengan lem silikon, sepertinya tekanannya sedikit lebih tinggi digester dengan lem silikon ini, tapi ini juga kecil, hampir mirip. Kita tarik saja, kita ambil 60. Kita ambil sampai 0.
sekitar 49 ml, berarti 109 ml. Ditambah akumulasi sebelumnya sebanyak 1255 menjadi 1364 ml. Ini adalah pengamatan pada hari ke-41 dan 42. Kita akan hitung volumenya. Untuk lem araldit dulu kita akan nolkan tekanannya. Sekitar 31 ml. 31 ml ditambah akumulasi hari sebelumnya sebanyak 1869 menjadi 1900 ml. Untuk lem silikon kita akan ukur volumenya. Kita ambil 60 ml dulu. Kemudian kita nolkan. Ditambah 35 ml. 95 ml ditambah akumulasi hari sebelumnya sebanyak 1364 ml sehingga menjadi 1459 ml. Dan ini pengamatan pada hari ke-43 dan 44. Kalau lihat skala pada digesper dengan lem araldit dan lem silikon itu tekanan gasnya hampir mirip, tetapi sebenarnya kemarin pada hari ke-43 itu tekanan di dalam digester dengan lem silikon ini sempat naik, dan tetapi ternyata hari ini ketika akan saya amati tekanannya turun. Kemungkinan memang ada bocor halus sehingga ketika tekanan di dalam digester ini cukup tinggi, di dalam ruang gas dalam digester ini cukup tinggi, maka kemudian terjadi kebocoran yang menyebabkan tekanannya menjadi turun. Kita hitung volumenya untuk digester dengan lem araldit. Sekitar 23 ml ditambah akumulasi pada hari sebelumnya 1900 ml menjadi 1923 ml. Sekarang kita akan cek untuk digester dengan lem silikon. Sekitar 21 ml ditambah akumulasi hari sebelumnya sebanyak 1459 menjadi 1480 ml. Dan ini adalah pengamatan pada hari ke-45, 46, 47 dan 48. Dan ini tekanan pada digester dengan lem araldit masih ada tekanan, sedangkan digester dengan lem silikon sudah tidak ada tekanan, dan di sini itu sudah cekung ke bawah, sudah kosong vakum. Ini memang sepertinya terjadi kebocoran halus pada digester dengan lem silikon ini, karena pada sekitar hari ke-44 sempat terbentuk gas, sempat tekanannya lebih tinggi daripada digester dengan lem araldit, tapi ternyata ketika dibiarkan dia kemudian nol, kemungkinan terjadi kebocoran halus sehingga menurunkan tekanan di dalam reaktor. Nah, kita hitung lagi akumulasi volumenya untuk digester dengan lem araldit. Sudah nol.
Ini sekitar 31 ml ditambah dengan akumulasi sebelumnya sekitar 1923 ml menjadi 1954 ml. Dan digester dengan lem silikon tidak ada penambahan volume karena kemungkinan gasnya lepas. Nah, ini adalah perawatan hari ke-49 dan 50. Kalau dilihat digester dengan lem araldit dan digester dengan lem silikon, dua-duanya sudah tidak terbentuk gas. Walaupun digester dengan lem araldit ini dengan lem silikon terlihat permukaannya cekung ke bawah yang menunjukkan vakum, sedangkan ini tekanannya masih lebih tinggi daripada digester dengan lem silikon. Jadi sampai hari percobaan dihentikan, ini sampai hari ke-50. Total akumulasi biogas untuk digester dengan lem araldit adalah 1954 ml, sedangkan digester dengan lem silikon adalah 1480 ml. Menunjukkan bahwa digester dengan lem araldit ini lebih kuat atau lebih tahan terhadap tekanan, karena kedua digester ini memiliki komposisi yang sama. Jika sama-sama tidak bocor, mestinya produksi gas kedua digester ini tidak jauh berbeda. Tetapi ini terjadi perbedaan yang cukup jauh, di mana digester dengan lem araldit itu lebih dari 1900 ml. Sementara digester dengan lem silikon di bawah 1500 ml. Kemungkinan memang ada bocor-bocor halus selama percobaan untuk digester dengan lem silikon ketika tekanan dalam digesternya cukup tinggi, sehingga menyebabkan volume biogas yang terukur, yang dapat diukur, terlihat lebih rendah untuk digester dengan lem silikon. Jadi dari hasil percobaan ini saya merekomendasikan untuk menggunakan lem araldit untuk percobaan batch menggunakan reaktor yang berbentuk yang terbuat dari plastik atau yang menggunakan ulir-ulir seperti botol toples plastik yang digunakan dalam percobaan ini. Sekian video saya kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti video saya selanjutnya. Terima kasih.